Ketika dia selesai baca doa makan itu, tiba-tiba pisang yang lagi ada di tangannya itu berubah jadi Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan oh ya, doa buat teman-teman kita yang ada di Palestina ya. Kembali lagi di House Horror, dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja terjadi sama gue. Dan pada kali ini gue dapat kesempatan buat ngebawain pengalaman horornya Anto, dimana dia sempat diberikan sebuah rompi. Tahu rompi kan? Rompi yang biasa dipakai di dada tuh. Nah, kakeknya bilang rompi ini bisa melindungi dia, menjaga dia lah. Tapi itu ada konsekuensinya. Mau tahu apa? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Oh ya, bagi kalian yang penasaran sama kaos hoodie yang gue pakai, ini kaos hoodie dari Hoodieku. Kalian bisa cek link di deskripsi ya. Udah, gak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Cerita ini berawal sewaktu Anto duduk di kelas 4 SD pada tahun 1997. Jadi, Anto ini tinggal sama kakek dan neneknya. Karena orang tuanya Anto ini bisa dibilang udah pisah lah. Terus ibunya Anto memutuskan buat jadi ART di luar negeri. Sedangkan ayahnya pergi nggak tahu kemana. Kakeknya Anto ini di kampungnya bisa dibilang tuh lumayan terkenal lah. Terkenal sebagai ahli spiritual, atau bisa dibilang mungkin dukun kali. Sebelum Anto pergi sekolah, dia selalu ngebantuin kakeknya nih buat ngasih makan ternak, ambil kayu bakar, dan lain-lain. Suatu hari, pas Anto pulang sekolah, tiba-tiba kakeknya manggil. "Nak, sini, kakek bilangin." "Ya mbah." Anto pun langsung nyamperin tuh kakeknya yang lagi ada di kamar. Nah, di situ kakeknya ini bilang lagi, "Nak, kamu sekarang udah besar. Sebentar lagi kamu akan menjadi perjaka. Dan laki-laki itu pasti akan dihadapkan dengan segala rintangan yang tanpa kita ketahui ke depannya. Ini kakek ada sesuatu untuk kamu. Ini rompi sama cincin. Kamu pakai ya nak, biar nanti mbah bisa jagain kemanapun kamu pergi. Kasihan kamu nak." "Iya mbah, kemanapun kamu pergi, tetap kamu pakai ya nak. Jangan dilepas. Tapi nanti kemanapun kamu pergi, kalau ada yang menemani kamu, jangan takut ya nak. Dia gak akan mencelakakan kamu. Justru dia akan menjaga dan melindungimu." Jadi rompi yang dikasih kakeknya Anto ini adalah sebuah rompi kecil. Mungkin ukurannya itu sebesar buku tulis. Rompi itu terbuat dari kulit hewan dan tali dari anyaman kulit kayu. Terus di bagian belakang rompi itu ada tulisan aksara Jawa dan Arab. Selain rompi, Anto itu juga dikasih sebuah cincin. Nah, cincin itu ada batunya, kayak batu akik lah, warnanya merah. Anto pun langsung menuruti apa kata kakeknya itu, dan dia pakailah itu rompi dan cincinnya. Singkat cerita, setiap hari Anto ya menjalankan aktivitas seperti biasa, kayak anak-anak pada umumnya. Sepulang sekolah, dia selalu main sama temennya yang sebut aja namanya itu Heru. Heru ini teman dekatnya Anto, dan juga rumah mereka ini berdekatan. Nah, saat itu, Heru ini ngajak Anto buat ngambil tebu di kebun tebu punya tetangga. Sesampainya mereka di kebun itu, mereka kecewa. Kenapa? Karena tebu-tebu itu ternyata udah ditebang-tebangin, udah dipanen, dan udah diangkut ke dalam truk. Heru di situ bilang, "Aduh,
Tebunya udah habis ditebang semua. Gimana nih, Tok? Ya udah, kalau habis kita balik aja deh, Her. Kita pulang aja. Loh, kok pulang? Kita kan belum dapat tebu. Lah, terus gimana? Ayo naik ke truk aja. Nanti kalau truknya udah jalan, kita naik terus ambil 2 atau 3 batang buat kita. Waduh, takut saya, Her. Udahlah, ikutin saya aja. Akhirnya Anto pun ngikutin tuh apa katanya Heru. Ketika truk tersebut mulai jalan nih pelan-pelan, Anto sama Heru langsung naik ke atas truk itu buat ngambil 1 atau 2 batang tebu. Setelah dirasa cukup ngambil tebu-tebu itu, Heru pun ngajak turun dari truk. Nggak pakai lama, Heru langsung loncat dari truk itu. Tapi Anto di situ kebingungan buat turun. Heru bilang, "Tok, Anto, ayo lompat." "Ini gimana, Her? Saya nggak berani lompat." "Cepet lompat." Karena panik, Anto lompat tapi nggak lihat-lihat keadaan sekitar. Pas dia lompat ke arah sisi kiri truk, ternyata di situ ada tumpukan kayu bakar. Alhasil Anto jatuhlah ke tumpukan kayu bakar itu dan dia mental ke arah kolong truk. Di situ Anto kelindes sama truk itu. Heru yang ngelihat Anto kelindes sontak teriak-teriak. Seketika truk itu langsung berhenti dan mesinnya mati. Dan yang lebih aneh lagi adalah Anto nggak kenapa-napa di situ. Cuman bajunya aja yang kotor. Setelah itu Anto sama Heru pun langsung lari tuh pulang ke rumah karena takut kalau ketahuan sama sopirnya. Saat kelas 6 SD, Anto ikut nih pertandingan bola antar sekolah. Dalam satu pertandingan itu, tanpa disengaja, Anto ini udah ngebuat 3 kaki pemain lawan itu patah. Anto bingung di situ, perasaan nendang pelan tapi kok bisa sampai patah. Seiring berjalannya waktu, ketika Anto sudah masuk ke kelas 2 SMP, dia sering dipalak nih sama 6 orang kakak kelasnya, dimana 2 orang diantaranya itu udah SMK. Yang emang notabene mereka ini suka ngebully di sekolahnya Anto. Waktu Anto kelas 1 SMP, ya dia masih diam aja tuh dibully kayak gitu. Tapi karena bulian itu berlanjut sampai dia kelas 2 SMP, akhirnya dia udah gak tahan di situ kan. Dia ngelawan dan dipukulin lah tuh semua yang ngebully dia satu persatu sampai semuanya itu masuk rumah sakit. Setelah kejadian itu, Anto ini berubah jadi anak yang emosian, temperamental, dan sering berantem. Berlanjut tuh sampai dia masuk SMK. Anto jadi makin sering berantem, tawuran. Nah, kalau tawuran ini Anto itu selalu yang di paling depan. Karena sabetan-sabetan benda-benda tajam itu gak bisa ngelukain Anto. Pada saat itu sebenarnya Anto sama teman-temannya bingung kenapa kok bisa begitu. Setelah lulus SMK, Anto mutusin buat gak sekolah dan kerja di sebuah pasar induk di daerah Jawa Barat. Di situ Anto semakin menjadi-jadi. Istilahnya tuh Anto ini udah megang itu pasar. Parkiran dia pegang. Setiap preman pasar yang denger nama Anto, nyalinya langsung ciut. Karena ya kesaktiannya itu yang dimana dia ini gak bisa dilukain sama siapapun. Karena kesaktiannya itu, dia jadi ya bikin banyak masalah. Udah banyak tuh kasus-kasus yang nyeret namanya. Pada akhirnya dia mutusin buat balik ke kampung. Karena juga kesehatan kakek dan neneknya itu lagi kurang baik. Setelah sekian lama berjuang melawan sakitnya, kakeknya Anto pun meninggal. Disusul sama neneknya yang meninggal juga 7 hari kemudian. Sedangkan ibunya masih kerja di luar negeri dan belum pulang sampai saat ini. Kita maju beberapa tahun ke tahun 2018. Waktu itu Anto main ke rumah salah satu temennya yang berjarak kurang lebih 5 kilo dan harus ngelewatin hutan sama sawah-sawah. Anto ini pakai motor. Waktu itu Anto pergi kalau nggak salah itu hari Kamis jam 5 sore. Awalnya
Dia ini berniat mau nginep di rumah temennya itu. Tapi setelah ngobrol ngalur ngidul makan sampai sekitar jam 10 malam, akhirnya dia mutusin buat pulang karena perasaannya ini nggak tenang. Kira-kira jam 10 lewat 15 menit, Anto pun pamit pulang lah tuh sama temennya. Baru jalan beberapa menit, pas di bawah tanjakan depan kuburan, tepat di antara sawah-sawah dan hutan, tiba-tiba dia ngeliat ada bapak-bapak paruh baya, pakai baju panjang lorek, kayak baju Jawa itu loh yang coklat tua yang garis hitam tuh, tau kan? Celana hitam, pakai belangkon. Nah, bapak-bapak ini ngeberhentiin Anto. Setelah Anto berhenti, si bapak itu nanya, Mas mau kemana? Saya boleh numpang, Mas? mau ke kampung X, Pak. Saya mau pulang. Mari, silahkan bareng saya. Dan mereka berdua pun ngelanjutin perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, buat nyairin suasana, Anto bilang ke bapak itu, Pak, saya nanti mau mampir ke pasar dulu, mau ambil barang. Bapaknya mau turun di mana? Saya mau ke rumah anak cucu saya ke Sendang B. Tapi nanti turunin saya aja di jembatan U. Ya Pak, baik. Dalam hati, Anto ini bilang, itu sendang. Jadi sendang itu kayak semacam kolam kecil. Itu sendang kan ada jauh di dalam hutan. Kok bapaknya berani banget yang malam-malam gini ke sana? Jalan terus tuh. Nah, di sini mulai muncul satu keganjilan. Motor yang dikendarai sama Anto tiba-tiba jadi berat. Padahal dia ini pakai motor 125 cc, tapi cuma bisa jalan 30 km per jam. Udah mentok tuh. Jalan terus kan tuh. Dan gak lama kemudian dia kaget. Kok ada rumah-rumah mewah kayak istana di depan dia? Padahal itu harusnya masih jalan arah masuk hutan. Setelah itu si bapak yang lagi dibonceng Anto nepuk pundaknya Anto dan bilang, Mas, berhenti dulu. Ayo mampir ke rumah cucu saya. nggak tahu kenapa Anto di situ nggak bisa nolak dan ngikutin ajakannya bapak itu. Sesampainya di rumah mewah itu, Anto langsung disuruh masuk dan disuguhin berbagai macam makanan dan buah-buahan. Mendadak ngelihat makanan-makanan itu kan Anto jadi lapar. Padahal sebelum pulang dia baru makan tuh di rumah temennya. Gak lama kemudian ada cewek nih keluar dan dia ngomong, Ayo Mas, dimakan. Itu cucu saya, Mas. Namanya Sari. oh iya Pak, Ayo Mas, dimakan. oke lah kan. Diambil tuh pisang. Baru aja Anto mau makan itu pisang, tiba-tiba Hei! Hei! Anto ngedenger suara teriakan dari samping rumah. Heran dia di situ, kok malam-malam banyak pendekar yang lagi latihan. Yang nggak diduga-duga, si bapak itu bilang, Kenapa, Mas? Heran ya? Yang punya ilmu kebal bukan cuma Masnya saja. Kita juga punya ilmu seperti Masnya. ngedenger itu, Anto cuma bisa diem dan keheranan. Terus Anto lanjutin lah tuh makan pisang tadi. Cuman sebelum makan dia baca doa dulu. Ya walaupun dia bisa dibilang bandel, tapi dia tetap nggak lupa nih sebelum makan baca doa. Nah, di sini yang menarik. Ketika dia selesai baca doa makan itu, tiba-tiba pisang yang lagi ada di tangannya itu berubah jadi daging busuk. Terus pas dia lihat ke meja yang penuh makanan tadi, semua makanan itu berubah jadi busuk. Dagingnya jadi busuk, ayamnya jadi busuk, buah-buahannya jadi busuk, belatung keluar di mana-mana. Anto langsung shock waktu itu. Nggak cuma itu, wanita yang bapak tadi itu bilang cucunya, yang tadinya cantik,
sekarang berubah. Jadi sosok wanita berbaju putih kusam, rambut gimbal berantakan, mukanya hancur, badannya itu penuh darah dan dipenuhi sama belatung-belatung, serta baunya itu busuk banget. Terus si bapak yang tadi berubah juga jadi sosok besar, tinggi, berwarna merah, dari kepalanya keluar tanduk dan dari mulutnya keluar taring. Ngelihat itu, Anto nggak bisa ngapa-ngapain. Badannya itu kayak kaku, nggak bisa gerak. Si bapak yang udah berubah jadi sosok entah itu monster apa, bilang lagi, Ayo cepat makan. "Tidak, saya tidak mau makan. Itu bukan makanan saya." Apa yang kamu mau sombongkan lagi? Kamu punya ilmu kebal, saya juga punya. Kamu punya tempat yang bagus, saya juga punya. Ayo anak manusia, kamu mau apa? Apa yang kamu mau sombongkan lagi? Setelah ngomong gitu, si bapak yang udah berubah itu ngejelasin lagi kalau dulu kakeknya Anto itu yang udah almarhum pernah datang ke istananya si bapak itu, atau kita bisa bilang si setan aja ya, setan itu. Jadi kakeknya ini minta ke setan itu rompi dan cincin yang sekarang Anto pakai. Setan itu bilang sebenarnya karena kakeknya Anto ini orang baik, setan itu ngasih rompi dan cincin itu tanpa syarat apa-apa. Cuman karena dia ngelihat Anto ini jadi bandel dan menyalahgunakan rompi sama cincin itu, akhirnya si setan itu bilang kalau dia bakal ambil lagi itu rompi dan cincin. Kalau kamu mau pulang, tinggalkan pusaka itu. Atau, kalau tidak mau tinggalkan, silahkan kamu bawa. Tapi, waktumu hanya 40 hari. Setelah 40 hari, kamu akan aku ambil dan akan aku jadikan budak selamanya. Anto yang tadinya cuma diem dan masih nggak percaya sama keadaan, jadi semakin takut ngedengar ucapan makhluk tersebut. Terus di dalam ketakutannya itu, Anto bilang, "Baik, saya akan kembalikan dan saya akan tinggalkan pusaka ini. Tapi tolong, saya mau pulang." Setelah itu, makhluk tersebut langsung hempasin tangannya dan Anto langsung mental dan gak sadarin diri. Setelah sadar, gak taunya udah pagi dan Anto udah gak berada di rumah mewah itu lagi. Dia sekarang berada di pinggir sungai. Gak jauh dari tempat dia pingsan itu ada motornya lagi diparkir. Ketika dia udah sadar penuh nih, ternyata dia itu ada di dalam hutan. Yang anehnya, dia sama motornya itu ada di pinggir sungai yang posisinya di bawah jurang yang kira-kira sedalam 5 meter. Dan bener-bener gak ada akses jalan buat motor. Jalan kaki aja medannya sulit banget. Terus di situ Anto juga baru sadar kalau rompi sama cincinnya itu udah gak ada. Setelah itu dia langsung berusaha tuh naik jurang itu dan nyari pertolongan warga. Untungnya dia berhasil dapat pertolongan. Dengan bantuan para warga, motornya Anto pun berhasil tuh diangkat dari dalam jurang itu. Yang paling aneh di sini adalah pada saat kejadian itu kan hari Kamis malam Jumat. Kalau dia sadar pagi harinya, ya harusnya hari Jumat pagi dong. Tapi ternyata ketika Anto sadar itu, lu mau tahu hari apa? Hari Senin pagi. Jadi kurang lebih udah 4 hari 3 malam dia terjebak di alam mereka. Setelah kejadian itu, Anto ini stres dan sakit sampai 7 hari. Setelah pusaka-pusaka itu nggak ada, Anto jadi punya rasa penyesalan tuh. Aduh, kenapa waktu itu gue salah gunain ya? Dan badannya itu berasa sakit sampai berbulan-bulan. Tapi pada akhirnya Anto berusaha nih mendekatkan diri sama Tuhan Yang Maha Esa. Dan alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, kondisinya semakin membaik dan sehat sampai sekarang.
Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Apakah ada dari kalian yang punya pengalaman yang sama? Share. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo. Sampai kita bercerita selanjutnya.